Salam Pramuka, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka dapat mengukur atau memperkirakan lebar suatu objek, seperti sungai. Silakan ambil posisi yang senyaman mungkin, kita akan belajar santai tapi serius. Menaksir atau memperkirakan lebar sungai. Seorang pramuka juga harus dapat memperkirakan lebar. Menaksir lebar, semisal lebar sungai, menjadi salah satu teknik kepramukaan yang menyenangkan. Apalagi banyak cara dan metode yang bisa digunakan untuk menaksir lebar. Untuk menaksir lebar, seorang pramuka bisa memilih metode perbandingan segitiga, segitiga siku-siku atau 45 derajat, seperempat lingkaran, gelombang parabola, dan metode lainnya. Kali ini kita akan menguraikan cara menaksir lebar sungai dengan metode perbandingan segitiga. Menaksir lebar dengan menggunakan metode perbandingan segitiga dianggap lebih sistematis, akurat, serta mudah. Dengan metode perbandingan segitiga ini, penaksiran dapat dilakukan menyesuaikan dengan kondisi dan luas medan, karena rumus perbandingan yang digunakan bersifat fleksibel. Untuk melakukan penaksiran lebar dengan menggunakan metode perbandingan segitiga, lihat gambar dan langkah-langkah berikut ini. Pertama, tentukan titik di seberang sungai yang mudah diingat, semisal terdapat pohon, batu, bangunan, atau rumpun semak. Ini berguna saat nanti dilakukan pengintaian di langkah selanjutnya. Namai titik itu sebagai titik A. Langkah berikutnya, tentukan titik B yang sejajar dengan titik A. Tandai titik B dengan cara salah satu teman berdiri di atasnya atau dengan objek lain semisal tongkat yang ditancapkan. Langkah berikutnya, tentukan titik C sambil mengukur jaraknya bisa dengan langkah atau tongkat dengan menyusuri tepi sungai. Jarak antara titik B dan C terserah. Ingat, antara titik A, B, dan C harus membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku berada di titik B. Langkah berikutnya, tandai titik C sebagaimana cara menandai titik B. Jika sudah, selanjutnya tentukan titik D dengan cara berjalan kembali sejauh setengah dari jarak B dan C, sehingga C dan D sama dengan setengah dari B dan C. Seumpama jarak B dan C adalah 8 meter, maka jarak C dan D sejauh 4 meter. Ingat, antara titik B, C, D harus merupakan garis lurus. Langkah berikutnya, tentukan titik E dengan cara berjalan ke arah kiri sehingga antara titik C dan D dan E terbentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di titik D. Berikutnya, saat berjalan menuju titik E, intai atau bidik titik A melewati titik C, sehingga antara titik E, C, dan A terbentuk garis lurus. Jika telah terbentuk garis lurus, berhentilah dan tandai titik itu sebagai titik E.
Berikutnya, ukur jarak antara titik D dan E. Untuk menghitung taksiran lebar sungai, tinggal mengalihkan dua jarak D dan E. Sehingga jika jarak DE adalah 4,3 meter, maka lebar sungai adalah 2 kali 4,3, yakni 8,6 meter. Sekarang, tinggal membuat laporan penaksiran lebar sungai sebagaimana berikut. Pertama, diketahui BC adalah 8 meter, CD adalah 4 meter, DE adalah 4,3 meter. Ditanyakan AB, yakni lebar sungai. Dijawab AB sama dengan 2DE. Maka 2 kali 4,3 meter sama dengan 8,6 meter. Jadi lebar sungai adalah 8,6 meter. Metode perbandingan segitiga ini bersifat fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi atau luas medan. Rumus metode ini memang fleksibel, tidak harus AB sama dengan 2 kali DE. AB sama dengan 2 kali DE. Rumus bisa dirubah menjadi AB sama dengan DE, di mana pada langkah kelima tadi, jarak CD tidak setengah dari BC, tapi jarak CD sama dengan jarak BC. Jika CD adalah 4 meter, maka BC adalah 4 meter. Ini bisa dipilih jika lokasi penaksiran luas atau sungai yang diukur agak sempit. Kemudian AB sama dengan 2 kali DE. Rumus bisa juga dirubah menjadi AB sama dengan 4 kali DE, di mana pada langkah kelima tadi, jarak CD tidak setengah dari BC, tetapi jarak CD adalah 1/4 dari BC. Jika CD adalah 4 meter, maka BC adalah 1 meter. Ini bisa dipilih jika lokasi penaksiran sempit atau sungai yang diukur sangat lebar. Bahkan, jika sungai yang hendak diukur lebih lebar lagi, mungkin bisa menggunakan rumus AB sama dengan 6 kali DE, atau AB sama dengan 8 kali DE, bahkan bisa jadi AB 10 kali DE. Namun menaksir lebar dengan menggunakan metode perbandingan segitiga ini hanya bisa digunakan jika kondisi medan mendatar dan bukan perbukitan yang naik turun. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Sekarang coba ukurlah perkiraan lebar satu sungai yang ada di lingkungan atau kotamu. Kemudian buatlah laporan dan kirimkan atau tunjukkan kepada pembinamu, atau bisa kalian kirim di kolom komentar. Sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita refleksi sejenak agar kita senantiasa semangat dan termotivasi di dalam kepramukaan. Anggota pramuka tak akan pernah mengenal kata menyerah. Pramuka senantiasa berjuang hingga titik darah penghabisan. Ini artinya seorang pramuka berjuang dengan sungguh-sungguh dalam setiap tantangan. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.